Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dimensi 3. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah. Ini merupakan anggota dari kelompok kami. Apa saja sih materi yang ada di dalam dimensi 3? Untuk itu, yuk kita simak video dari kelompok kami. Yang pertama, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Titik. Titik biasanya direpresentasikan oleh suatu noktah. Untuk menyatakan suatu kedudukan dalam suatu titik dalam matematika, biasanya kita melabelinya dengan huruf kapital. Contohnya, titik A dan titik B. Ini merupakan contoh dari titik. Selanjutnya yaitu garis. Garis didefinisikan sebagai himpunan dari titik-titik yang setiap anggotanya terdiri lebih dari satu titik. Titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berbeda secara terus-menerus, tanpa adanya ujung. Himpunan bagian dari garis disebut segmen garis. Garis sendiri bisa dibentuk dengan menghubungkan dua buah titik yang berbeda, lalu meneruskannya dalam dua arah yang berlawanan. Contohnya, titik A dan titik B dihubungkan oleh sebuah garis yaitu R. Titik C dan titik D dihubungkan oleh sebuah garis yaitu S. Ini merupakan contoh dari garis. Selanjutnya yaitu bidang. Bidang didefinisikan sebagai himpunan dari garis-garis yang setiap anggotanya terdiri lebih dari satu garis. Garis-garis tersebut berjajar sedemikian hingga terbentuk suatu luasan yang melebar ke segala arah dalam dimensi 2. Besarnya yaitu 360 derajat. Tak selamanya bidang mempunyai ukuran yang tak terbatas. Ada kalanya bidang tersebut dibatasi oleh ukuran-ukuran tertentu, seperti panjang dan lebar. Penyebutan dari suatu bidang bisa dengan menyebutkan segala titik sudut yang membangunnya, atau dengan suatu simbol baru seperti alfa, beta, dan gamma. Contohnya, bidang A, B, C, D, dan bidang E, F, G, H. Penyebutan dari bidang A, B, C, D bisa dengan menyebutnya bidang alfa. Begitu juga dengan bidang E, F, G, H. Ini merupakan contoh dari sebuah bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas mengenai jarak antar komponen bangun ruang. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu jarak titik ke titik. Untuk menentukan jarak antara dua buah titik bisa dilakukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jarak antara dua buah titik sendiri direpresentasikan dengan sebuah panjang dari garis terpendek yang menghubungkan dua buah titik tersebut. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut, yaitu jika diketahui dua buah titik pada dimensi 3 yaitu A di titik X1, Y1, Z1 dan titik B, X2, Y2, Z2, jarak antara titik A dan titik B direpresentasikan oleh panjang ruas garis AB. Dengan teorema Pythagoras, maka jarak bisa kita cari dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat.
Kemudian untuk selanjutnya, adapun contoh soalnya, yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak A ke C dan titik A ke G. Dapat kita lihat pada gambar, untuk menentukan jarak dari titik A ke C yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras dilihat dari segitiga ABC. Sini siku-sikunya ada di titik B. Maka untuk mencari AC-nya yaitu dapat menggunakan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dan untuk mencari jarak dari A ke G yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras dari segitiga ACG di mana siku-sikunya ada di C. Selanjutnya langsung kita cari untuk jarak dari A ke C. Sudah saya jelaskan tadi, untuk mencari AC yaitu akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Karena rusuknya berukuran 4 cm, jadi AB 4 cm dan BC 4 cm. Didapat AC yaitu akar 32, di mana akar 32 yaitu 4 akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke titik C yaitu 4 akar 2 cm. Selanjutnya untuk mencari jarak dari A ke G yaitu dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat, dimana AC tadi udah kita cari yaitu 4 akar 2 dan CG yaitu sisi dari kubus yaitu 4 cm, sehingga AG yaitu 3 akar 32 ditambah 16. AG sama dengan akar 48, dimana akar 48 yaitu 4 akar 3 cm, sehingga jarak titik A ke titik G adalah 4 akar 3 cm. Baik, masih dalam pembahasan jarak dari titik ke titik ya. Untuk memudahkan adik-adik dalam membayangkan ya, kadang kan kalau membayangkan dalam pikiran itu susah ya. Di sini sudah saya gambar dan sketsakan sebuah kerangka dari kubus. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kita ingin tahu jarak dari titik A ke titik G. Nah, jarak dari titik A ke titik G sendiri itu dipresentasikan atau direpresentasikan oleh sebuah garis yang menghubungkan dari titik A ke titik G. Nah, berarti jarak dari titik A ke titik G adalah jarak ataupun panjang dari garis yang menghubungkan ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, seperti yang adik-adik lihat ya, dari titik A ke G, G ke C, C ke A sendiri membentuk suatu segitiga. Ya, seperti ini saja. Ini kan segitiga. Nah, di sini itu siku-siku, sudut di sini siku-siku. Nah, untuk mencari jarak dari sini ke sini atau sisi miring dari segitiga siku-siku, bisa adik-adik menggunakan teorema Pythagoras yang telah adik-adik pelajari. Seperti itu. Nah, untuk jaraknya sendiri itu kenapa kita ngambil yang terpendek? Kenapa jarak dari titik A ke titik G itu kita tarik garis lurus dari A ke G langsung gitu. Kita cari panjangnya berapa, kita dapat jarak dari titik A ke titik G. Kan bisa dari titik A ke dari titik sini ke sini dulu, ke belakang, ke atas, muter-muter dulu baru akhirnya di sini. Kalau jarak yang dimaksud adalah seperti itu, maka akan banyak kemungkinan yang bisa kita gunakan. Bisa dari sini ke sini baru ke atas, dari sini ke atas baru ke sana, dan sebagainya. Makanya kita tetapkan bahwa jarak dari suatu titik ke titik adalah jarak terpendeknya. Jadi kita langsung tarik garis lurus dari titik A ke G secara langsung. Seperti itu. Selanjutnya yaitu jarak titik ke garis.
titik dapat terletak pada garis atau di luar garis. Apabila titik terletak pada garis, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak pada luar garis, maka jaraknya dapat dihitung tegak lurus terhadap garis. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut terdapat titik B dan garis G. Jarak titik B dan garis G adalah panjang ruas garis B aksen dengan titik B aksen merupakan proyeksi B pada G. Contoh soal. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jika titik B ke diagonal ruang AG, jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah penyelesaian. Perhatikan gambar tersebut. Misalkan jaraknya adalah BP, di mana BP dengan AG harus tegak lurus. Ambil segitiga ABG sebagai acuan perhitungan. Jika AB disajikan alas segitiga, maka BG menjadi tingginya. Jika AG dijadikan alas, maka tinggi segitiganya adalah BP, di mana BP itulah yang hendak kita cari. Alas 1 dikali tinggi 1 sama dengan alas 2 dikali tinggi 2 AG kali BP, sama dengan AB kali BG. AB merupakan panjang rusuk kubus yang nilainya 6 cm. Sedangkan BG merupakan diagonal bidang yang nilainya 6/2 cm. Sedangkan AG merupakan diagonal ruang yang nilainya 6/3 cm. BP sama dengan AB dikali BG per AG sama dengan 6 dikali 6/2 per 6/3 sama dengan 6/2 per /3 dikali /3 per /3 sama dengan 2/6 cm. Masih dalam pembahasan jarak dari titik ke garis. Misalkan saya punya sebuah titik, terus saya punya sebuah garis. Garisnya saya misalkan sebuah garis F. Garis F sendiri itu merupakan hubungan dari dua buah titik. Titik B dan titik C yang kita hubungkan. Kemudian kita perpanjang ke dua arah ke C ke sana dan B ke sana. Nah, untuk kita mencari jarak dari titik ke garis, sama seperti jarak dari titik ke titik, kita ambil jarak terpendeknya. Nah, untuk jarak terpendeknya sendiri, nah ternyata seperti ini. Misalkan ada sebuah titik pada garis sehingga titik sini ke titik sini, garis, kita anggap ini garis ya. Atau segmen saja dah, segmen garis A, D, tegak lurus dengan BC. Ini siku-siku. Nah, maka ini representasi dari jarak dari titik ke garisnya. Maka kita mencari panjang dari AD sendiri adalah jarak dari titik ke garis. Nah, seperti yang adik-adik lihat ya. Di sini kan garis G. Nah, ternyata panjang dari garis G sendiri di sini adalah 4. Nah, kenapa kita mengambil jarak terpendeknya? Nah, seandainya kita letakkan titik D-nya tidak di sini, misalkan di sini. Nah, di sini. Nah, tambah panjang. Kita bisa lihat dari sini. Nah, panjangnya sudah 5.
yang tadi, sementara panjangnya tadi adalah 4. Nah, jarak terpendek yang mungkin dari titik D sendiri adalah seperti yang adik-adik lihat di sini ya. Ini perhatikan di G sama dengannya ya. Itu kita geser ke kiri semakin besar, kita geser ke kanan juga semakin besar, maka jarak paling pendeknya adalah 4. Bagaimana bisa? Nah, kita tarik jarak dari titik A ke garis ini sedemikian hingga tegak lurus di sini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang sama saja dengan jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Perhatikan gambar di bawah ini. Jarak titik A pada bidang alfa sama dengan jarak AA aksen dengan titik A aksen merupakan titik proyeksi A pada bidang alfa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mencari jarak titik ke bidang. Tentukan jarak titik A dan bidang BDHF. Langkah pertama yang harus kita cari adalah memproyeksikan titik A terhadap bidang BDHF. Perhatikan gambar tersebut. Dari gambar di atas, terlihat bahwa proyeksi titik A terhadap bidang BDHF terletak pada pertengahan ruas garis BD. Dengan kata lain, jarak titik A ke bidang BDHF sama saja dengan jarak titik A ke ruas garis BD. Karena ruas garis AC tegak lurus ruas BD atau diagonal persegi berpotongan tegak lurus dan ruas garis AA aksen berimpit dengan ruas garis AC, maka jarak antara titik A dengan ruas garis BD sama dengan jarak antara titik A dan titik potong ruas garis AC dan ruas garis BD yang nilainya sama dengan setengah panjang ruas AC, di mana AC merupakan diagonal bidang. AA aksen sama dengan setengah AC sama dengan setengah dikalikan 6 akar 2. Hasilnya 3 akar 2. Contoh soal. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 20 cm. Titik I terletak di tengah-tengah rusuk BC. Berapakah jarak titik I ke bidang AFGD? Penyelesaian. Diketahui yang pertama, kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 20 cm. Diketahui yang kedua, titik I terletak di tengah-tengah rusuk BC. Dan yang ditanyakan, berapakah jarak titik I ke bidang AFGD? Jawab. Perhatikan gambar tersebut. Dari segitiga KLI didapatkan jarak titik I ke bidang AFGH, yaitu panjang dari I ke J dengan data-data yang diperlukan. LI sama dengan 20 cm, sama dengan panjang rusuk kubus. KI sama dengan 20 cm, sama panjangnya dengan rusuk kubus. KL 20 akar 2, sama panjangnya dengan diagonal sisi kubus. Sehingga KI dikali KL sama dengan KL dikali IJ. IJ sama dengan KL
dikali LI per KL. Sama dengan, kita substitusikan nilainya 20 kali 20 per 20 akar 2 sama dengan 20 per akar 2 sama dengan 10 akar 2 cm. Nah, di sini ada sebuah kerangka kubus ya. Kita masuk pada pembahasan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, tentang jarak dari titik ke bidang. Misalkan saya punya sebuah titik di sini, titik ini, titik, ya. Kemudian saya punya bidang yang di alas ini A, B, C, D. Saya punya titik I dan bidang ABCD. Kita akan mencari jarak dari titik I ke bidang ABCD. Nah, caranya seperti apa? Sama halnya dengan jarak titik ke garis. Maka jarak dari titik ke bidang adalah kita tarik garis dari titik I ke bidang ini. Yang mana jaraknya itu adalah jarak terpendeknya. Nah, seperti kita tahu di sini di sebelah kiri di sini H ini merupakan jarak. Nah, kita lihat ya, jarak terpendeknya itu berapa? Kita geser semakin ke kanan kiri, semakin besar. Kita coba ke tengah. Nah, jarak paling kecilnya itu adalah 4. Maka jarak dari titik ke bidang ini adalah 4. Loh, kok bisa? Loh, kalau kita putar-putar tuh itu makin besar. Paling kecilnya itu adalah 4. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, sama halnya seperti yang di jarak dari titik ke garis ya. Misalkan dari semua titik di sini, titik A, B, C, D, kita tarik sebuah segmen garis ke satu titik. Kira-kira seperti ini. Seperti yang adik-adik lihat ya. Bentuk dari yang hitam ini ditambah alas mirip dengan bangun apa? Limas, prisma, tabung. Ya. Ini mirip dengan limas. Limas segi 4. Nah, jarak dari titik ke bidang ini sama halnya dengan tinggi dari limas itu sendiri. Berarti kita cari tinggi limasnya itu berapa, maka itu merupakan representasi atau jarak dari titik ke bidang itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Pembahasan yang keempat yaitu jarak garis ke garis. Untuk menentukan jarak antara dua garis direpresentasikan oleh suatu segmen garis terpendek yang menghubungkan kedua garis tersebut, atau suatu segmen garis yang siku-siku terhadap kedua garis tersebut. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Diketahui dua buah garis yaitu A, B, dan CD. Jarak antara kedua garis tersebut adalah panjang segmen garis PQ, di mana PQ itu sendiri dia tegak lurus terhadap AB dan PQ tegak lurus terhadap CD. Untuk penentuan jarak antara garis tidak berlaku pada dua buah garis yang saling memotong secara langsung satu sama lainnya, karena jaraknya adalah 0. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak ruas garis HD ke EG. Jarak HD ke EG sama dengan jarak titik H ke titik tengah EG. Misalkan titik tengah EG ini kita misalkan O. Sehingga pertama-tama kita cari panjang dari EG-nya, terus kita dapat panjang dari EO, karena EO merupakan setengah dari panjang EG. Lihat di sini,
Untuk EG kuadrat sama dengan EF kuadrat plus FG kuadrat. Maka karena EF dan FG merupakan rusuk dari kubus, kita masukkan rusuknya 12, didapat EG kuadrat yaitu 144 ditambah 144. EG kuadrat sama dengan 288, sehingga panjang EG yaitu akar 288. Akar 288 yaitu 12 akar 2. Maka kita dapat mencari panjang dari EO yaitu setengah dari EG. Didapat 6 akar 2. Kemudian kita dapat langsung mencari jarak dari titik H ke O atau representasi ruas garis HO, yaitu dengan akar EG kuadrat dikurangi EO kuadrat. EG kuadrat di sini merupakan ruas garis, merupakan rusuk, maka 12. EO karena sudah kita cari yaitu 6 akar 2. Maka didapat akar 144 dikurangi 72. Maka hasilnya yaitu akar 72. Akar 72 adalah 6 akar 2. Maka dapat kita simpulkan jarak ruas garis HD ke EG adalah 6 akar 2. Baik, masih dalam pembahasan jarak garis ke garis ya. Di sini sudah saya sediakan sebuah kerangka kubus. Kubusnya tetap ya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini ada garis AC dan garis EH. Kita ingin mencari jarak dari garis AC ke garis EH. Nah, jaraknya itu seperti apa? Representasinya seperti apa? Sama halnya dengan menentukan jarak-jarak pada topik-topik sebelumnya ya. Di sini, kalian tinggal menentukan sebarang titik di antara dua garis ini. Misalkan saya punya titik pada garis EH itu di sini. I ini adalah sebarang titik di antara ruas garis EH. Bisa di sini, di sini, di sini, terserah. Anggap di sini. Nah, dari titik sini akan kita tarik sebuah garis khayal yang memotong garis AC. Misalkan memotong di sini. Nah, ada sebuah garis khayal yang memotong di AC sehingga I terhadap titik sini kan sebuah garis tegak lurus dengan garis ini. Nah, maka garis yang tegak lurus ini adalah jarak, representasi jarak dari garis ini ke garis ini. Ingat, jarak yang dimaksud dari kedua titik ini adalah jarak terpendeknya. Jadi, jarak terpendek akan didapat jika di atas sini tegak lurus, di bawah sini tegak lurus. Ada kondisi spesial seperti ini. Misalkan, dua buah garis yang diketahui itu sejajar. Nah, kalau sejajar seperti ini sejajar. Garis AC dengan garis EH ini saling sejajar. Maka, jikalau ini sejajar ya, di setiap titik-titik yang di sini, titik-titik di sini, mau kita taruh ke sini, mau kita taruh di sini, terus sini, terserah dimanapun ini berada, pasti ada satu buah titik di sini yang membuat ini keduanya tegak lurus. Pasti ada kalau sejajar. Itu yang pertama. Untuk kasus yang kedua itu, jika kedua garisnya ini saling bersilangan. Misalkan, apa sih bersilangan itu? Misalkan saya di sini punya sebuah garis lagi, saya warnai hitam saja. Nah, seperti itu. Nah, dua buah garis ini, garis warna kuning dengan garis warna hitam. Nah, kita ingin mencari jarak dari garis kuning dan garis hitam ini. Nah, bagaimana caranya? Sama halnya dengan mencari jarak dari dua buah garis ini. Pasti ada satu buah titik pada garis ini dan satu buah titik pada garis ini, sehingga jika kita tarik titik dari sini ke garis kuning,
akan diperoleh jarak terpendeknya. Nah, jarak terpendeknya itu adalah jarak atau representasi jarak antar garis tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk pada poin 5, yaitu garis ke bidang. Apabila suatu garis terletak pada bidang, maka semua garis berada pada bidang, dan semua titik pada garis akan saling berimpit dengan titik-titik pada bidang. Tidak ada jarak antara garis dan bidang. Apabila garis sejajar dengan bidang, maka semua titik pada garis memiliki jarak yang sama. Misalkan, jarak titik A di garis terhadap titik A aksen pada bidang adalah sama dengan jarak titik B pada garis terhadap titik B aksen pada bidang. Dan apabila garis memotong pada suatu bidang, maka garis dan bidang akan saling tegak lurus. Selanjutnya, ada contoh garis terletak pada bidang, dan garis sejajar pada bidang, dan garis menembus atau memotong bidang. Untuk menentukan jarak garis dan bidang, yaitu dengan memproyeksikan garis pada bidang. Jarak antar garis dan bayangannya merupakan jarak garis terhadap bidang. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal. Perhatikan gambar 5 di bawah ini. Tentukan jarak garis AD ke bidang EBC. Nah, seperti pada gambar, kita akan mencari jarak antara garis AD pada bidang EDC, maksud saya EBC, yaitu sama saja dengan jarak dari titik P ke titik yang saya misalkan S. Untuk itu, kita perlu terlebih dahulu untuk mencari panjang EQ atau sama dengan EP, yaitu akar dari EC kuadrat dikurangi QC kuadrat sama dengan EC kuadrat sudah diketahui 13 kuadrat dan QC yaitu sebesar 5. Kita masukkan 5 kuadrat. Jadi, akar dari 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 dan diperoleh panjang IP sama dengan 12 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang EU, yaitu akar EQ kuadrat dikurangi UQ kuadrat. Kita masukkan 12 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 144 dikurangi 25 sama dengan akar 119. Selanjutnya, kita akan mencari panjang PS dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu segitiga EPQ dengan luas segitiga PQE. Diperoleh setengah dikali PQ dikali EU sama dengan setengah dikali EQ dikali dengan PS. Kita masukkan setengah, kita coret PQ 10 dan EU akar 119 sama dengan EQ 12 dan PS yang kita cari. Selanjutnya kita pindah ruas menjadi PS sama dengan 10 dikali akar 119 dibagi 12. Maka hasilnya PS sama dengan 5/6 akar 119 cm. Jadi, yaitu jarak garis AD ke bidang EBC yaitu 5/6 akar 119 cm. Baik, masih dalam pembahasan garis ke bidang ya. Di sini telah saya sediakan sebuah kerangka kubus yang telah saya modif sedemikian rupa ya. Di sini ada sebuah garis
di atas ini, garis yang warna hitam ya, bisa adik-adik lihat. Ada sebuah garis GE dan ada sebuah bidang ABCD. Nah, kita ingin mencari jarak dari garis ke bidang ini. Nah, cara mencarinya tuh seperti ini. Pertama, kita gambarkan sebuah garis pada bidang sini. Garis, sebarang garis terserah. Misalkan, saya punya garis seperti ini. Bisa juga kita gambarkan garis seperti ini. Bisa juga kita gambarkan garis seperti ini. Ataupun kita bisa gambarkan garis seperti ini. Nah, bebas. Opsional. Nah, cara mencari jarak dari garis ini ke bidang sini adalah kita mencari jarak dari garis GE yang tadi ini pada salah satu garis yang terbentuk dari sini. Nah, jarak dari garis yang atas ini ke salah satu garis yang terbentuk pada bidang sini adalah jarak dari garis ke bidang tersebut. Nah, misalkan garis yang terbentuk ini. Nah, maka jarak dari garis sini ke garis sini adalah sama halnya dengan jarak dari garis sini ke bidang sini. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk pada poin 6, yaitu jarak bidang ke bidang. Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu kita perlu melakukan proyeksi titik yang merupakan bagian dari satu bidang ke titik lain yang merupakan bagian dari bidang kedua. Sehingga, jika kedua titik tersebut ditarik garis lurus akan saling tegak lurus dengan kedua bidang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, terdapat dua bidang, yang masing-masing bidang alfa dan bidang beta. Yang mana dari kedua bidang tersebut ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta, sehingga terbentuk garis AB yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Panjang garis AB ini disebut jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Jadi, jarak bidang ke bidang merupakan panjang garis yang memotong tegak lurus kedua bidang terkait, atau jarak terpendek antara dua buah bidang itu. Salah satu syarat agar bisa menghitung jarak dari bidang ke bidang adalah kedua bidang tersebut harus sejajar. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Jarak bidang FPQ ke bidang DRS sama dengan jarak titik ML. Sebelum menentukan nilai ML, diperlukan beberapa langkah perhitungan terlebih dahulu, seperti langkah-langkah berikut. Menghitung panjang PQ, di mana PQ sama dengan BQ, sama dengan setengah panjang dari rusuk kubus, yaitu setengah dari dikali 8, di mana 8 merupakan panjang rusuk kubus. Maka diperoleh panjang PB sama dengan 4 cm. Sehingga diperoleh persamaan PQ seperti di bawah ini. PQ sama dengan akar BP kuadrat ditambah BQ kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 16 sama dengan akar 32 sama dengan 4 akar 2 cm. Sehingga PBQ adalah segitiga sama kaki dan BM merupakan garis tinggi dan garis berat garis PQ. Jadi PM sama dengan QM sama dengan setengah dari PQ. Kita masukkan PQ-nya. Setengah dikali 4 akar 2 hasilnya 2 akar 2.
Selanjutnya, kita akan mencari panjang BM. Perhatikan segitiga BMQ siku-siku di M. BM sama dengan akar dari BQ kuadrat dikurangi QM kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 16 dikurangi 8 sama dengan akar 8, yaitu sama dengan 2 akar 2 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang Fm. Perhatikan segitiga FBM siku-siku di B. Fm sama dengan akar BM kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan dari 2 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 8 ditambah 64 sama dengan akar 72, maka diperoleh Fm sebesar 6 akar 2 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang BD. BD merupakan diagonal sisi, di mana sisi akar 2 sama dengan 8 akar 2 cm. Untuk mencari panjang DM, kita akan mengurangi panjang BD dikurangi BM. Maka kita peroleh panjang DM sama dengan 6 akar 2 cm. Perhatikan jajar genjang DMFK yang diambil dari gambar kubus sebelumnya. Kita ketahui panjang DM sama dengan panjang dari FK sama dengan 6 akar 2. Panjang DK sama dengan panjang dengan FM, yaitu 6 akar 2 cm. Dan panjang TK sama dengan panjang BF, sama dengan 8 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang ML. DK dikali ML sama dengan DM dikali KT. Maka kita akan pindah ruas untuk menghasilkan ML sama dengan DM dikali KT dibagi dengan DK. Sama dengan 6 akar 2 dikali 8 dibagi 6 akar 2. Kita bisa coret ini ya. Jadi kita peroleh ML sebesar 8 cm. Jadi, jarak bidang FPQ ke bidang DRS adalah 8 cm. Masuk pada pembahasan terakhir terkait jarak antar bidang dari bidang ke bidang. Nah, pada jarak antar bidang di sini sudah saya sediakan seperti biasa kerangka kubus. Nah, untuk jarak dari bidang ke bidang ini cukup spesial ya. Kedua bidangnya saling sejajar. Artinya, jika kedua bidangnya tidak saling sejajar, maka kita tidak bisa menemukan jarak antar bidang tersebut. Misalkan, bidang seperti itu, dan kemudian akan saya gambarkan bidang di atasnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita ingin mencari tahu jarak dari bidang kuning ke bidang coklat. Nah, sementara kedua bidangnya sendiri saling berpotongan, maka tidak bisa kita temukan jaraknya. Karena jarak sendiri itu didapat jika kita mengambil salah satu sampel titik di dalam bidang sini, kita hubungkan pada salah satu titik sampel pada bidang coklat sini, kemudian kita tarik dan tegak lurus pada kedua bidang yang bersangkutan. Nah, jadi jarak antar bidang tuh baru bisa kita cari jika kedua bidangnya saling sejajar seperti ini. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami seputar dimensi 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap video pembelajaran ini bisa mudah dimengerti, bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian, dan bisa yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.